Saya menyampaikan yang pertama ya, terima kasih kepada bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu semuanya atas kehadirannya. Yang keduanya mohon maaf jika sambutan atau jamuan tidak sesuai selera bapak-bapak dan ibu-ibu. Itulah sesuai kemampuan kami dari tim PSAT dan jamaah Miftahul Jannah. Begini Bu ya, ini PSAT Bekasi Utara agenda tahunan Bu ya, agenda tahunan yang sudah berjalan 13 tahun, berarti 13 kali. Bukan dipinta harus di halaman masjid atau di mana gitu Bu ya. Saya dari PSAT sudah berkolaborasi dengan jamaah, sepakat musyawarah tempat di sini dan diizinkan. Saya terima kasih ya Pak Ketua DKM dan pengurusnya semuanya. Agenda tahunan anak yatim Bekasi Utara sebanyak 100 anak. 100 anak yatim yang disantunin. Namun yang wilayah ya, yang wilayah dapatnya kita 30% atau 30 penerima anak yatim. Selainnya dikemanakan? Selainnya setiap subrayon yang ada di Bekasi Utara. Terus yang menerima apakah orang PSAT yang anak yatim? Bukan, bukan Bu. Wilayah anak siapapun yang wilayahnya Anda anak yatim itu berhak menerima. PSAT tidak memilah-milahkan atau tidak memilih ya, tidak memilih siapapun itu. Memang yang wajib anak disantunin ya terutama wilayah ya Bu ya dan bapak-bapak. Ketiganya saya mohon doanya agar agenda santunan PSAT Bekasi Utara selanjutnya biar bersinergi dengan jamaah-jamaah masjid di lainnya dan masyarakat. Alhamdulillahirobbilalamin bahwa pagi hari ini pagi yang sangat cerah, kita bisa menghadiri majelis ini ya dalam rangka santunan anak yatim tahun 2026. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa PSHT atau Persaudaraan Setia Hati Terate ini salah satu bakti sosial kami, yaitu menyantuni anak yatim. Namun tidak itu saja, kita setiap bulan Ramadan juga memberikan santunan kepada anak-anak atau janda-janda sepuh yang anggota PSHT. Kemudian kita juga untuk bakti sosial yang lainnya, ini salah satunya kita juga ikut membahagiakan anak-anak kita, saudara-saudara kita, anak yatim. Sebagaimana seperti kita ketahui bersama bahwa memuliakan anak yatim itu adalah anjuran atau perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mohon Pak Ustadz juga menjabarkannya terkait dengan hal ini. Mungkin artinya apakah engkau suka hatimu menjadi lembut? Apakah engkau suka hatimu menjadi lembut dan kamu mendapatkan hajatmu atau keperluanmu? Apa perintahnya? Maka rahmatilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah makan kepadanya. Niscaya hatimu menjadi lembut dan niscaya kamu akan mendapatkan hajatmu atau keperluan. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdul Razak. Kemudian juga
salah satunya bahwa perintah menyantuni anak yatim ini, bahwa kita tahu bahwa di bulan Muharram atau bulan Syuro banyak peristiwa-peristiwa dalam Islam, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir, bahwa setiap tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk puasa Asyura. Di samping itu, dalam tanggal 10 ini dikenal juga dengan Lebaran Anak Yatim atau Idul Yatama. Inilah makanya yang menjadi perhatian kami dari perguruan Persaudaraan Sehati Terati ini tergerak untuk terus kita bisa berbakti meskipun sedikit, tapi bisa membahagiakan anak-anak kita yang kurang beruntung. Maka momentum tersebut kita jadikan sebagai penyemangat, sebagai kita pembakar gelora kita untuk bersiar, menyantuni atau berbuat kepada sesama. Salah satu ajaran di PSHT, ini saya uraikan Bapak ya, saya sedikit saja, bahwa Persaudaraan Sehati Terati didirikan tahun 1922 di Madiun oleh Ki Hajar Harjo Utomo, salah satu pahlawan perintis kemerdekaan. Ajaran dari PSHT adalah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Artinya kalau dalam Islam adalah mendidik orang bertakwa. Karena pencetak ilmu setia hati itu sejatinya adalah Ki Ageng Surodiwiryo. Beliau jebolan dari pesantren Tebu Ireng, Jombang. Sedangkan Ki Hajar ini mengembangkannya menjadi ilmu setia hati terati. Persaudaraan melengkapinya. Ini. Jadi salah satunya kita ajarannya adalah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Sedangkan pencaksilat itu adalah sedikit ajarannya untuk bela diri. Karena zaman dulu untuk melawan penjajah. Jadi kerohaniannya kita dididik yaitu akhlakul karimah. Bukan kita untuk gelut, untuk ini bukan. Kalau saat sekarang di samping bela diri, kita arahkan kepada anak-anak ini untuk berprestasi sehingga mudah berkarir ataupun melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan dan lain-lain. Bahkan di Ranting Bekasi Utara karena punya sertifikat tanding banyak, masuk tentara tanpa banyak proses Pak, banyak. Jadi alhamdulillah dari kita ini. Kemudian kenapa Muara Bakti ini ikut di Ranting Bekasi Utara? Dulu cikal bakalnya mungkin di daerah wilayah utara ini adanya di Bekasi Utara Pak, untuk kegiatan SHT ini. Dulu ada rayon Babakan, pecah menjadi, diminta saya juga menjadi bergabung dengan Ranting Tambun Utara. Di Tarumajaya kemudian mengembangkan menjadi Ranting Tarumajaya. Ya kita doakan di sini kabupaten masih banyak yang gabung dengan Bekasi Utara. Marakas, Pondok Api, Dua Bunga, PGH, Muara Bakti. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan nanti menjadi Ranting Babelan. Mudah-mudahan ke depan. Jadi semakin berkembang siar kita semakin baik karena ajaran PSHT itu baik gitu. Bukan ajaran yang untuk hura-hura, untuk berkelahi dan lain-lain. Tidak ada seperti itu. Ya, selain itu kita punya semboyan atau punya ikrar bahwa ikut memayu hayuning bawono. Apa artinya? Memayu itu menjaga. Hayuning kelestarian bawono dunia, menjaga kelestarian atau kedamaian dunia. Jadi bagaimana cara menjaga itu? Ya di kita kedamaian bisa membantu kerja bakti, membantu sosial, tidak mengadakan perang atau tidak mengadakan hal-hal yang tidak baik. Ya kira-kira itu Bapak-Bapak, tadi panitia sudah menyampaikan bahwa
santunan ini memang minimal nanti 100 anak yatim yang kita santuni, tapi melihat data yang ada kemungkinan akan lebih karena alhamdulillah para donatur, para ini membantu untuk kelancaran kegiatan ini. Kemudian terakhir saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus DKM Miftahul Janah Muara Bakti yang telah memberikan tempat dan fasilitas, juga kepada panitia. Tahun ini kebetulan dari Rayon Muara Bakti, yang panitia tahun sebelumnya kita di PGH. Ya, terima kasih atas kerja kerasnya, atas dedikasinya, atas supportnya baik tenaga, material maupun tenaganya yang tidak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan rezeki, dengan pahala yang berlipat ganda. Juga para donatur semuanya yang tidak disebutkan, terima kasih atas supportnya, dan mudah-mudahan kita nanti akan digantikan dengan pahala juga yang berlipat ganda. Atas nama DKM, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya demi terselenggaranya acara ini. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Ternate cabang Bekasi Utara yang tahun ini berkenan menyelenggarakan gebiar santunan anak yatim dan memberikan santunan anak yatim di Masjid Miftahul Janah ini. Semoga kebaikan, keikhlasan dan kepedulian Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda dan diberikan keberkahan. Dalam kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada panitia, baik dari panitia Masjid Miftahul Janah ataupun dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Ternate, dan juga para hadirin dan hadirat sekalian, bila mana dari DKM ada kekurangan baik sarana dan prasarananya, saya pribadi dan sebagai perwakilan Dewan Kemakmuran Masjid sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada anak-anakku yang kami sayangi, jangan pernah merasa kecil hati, tetaplah semangat belajar, dan jangan lupa untuk terus mendoakan orang tua kalian serta para donatur yang telah bersedia menyisihkan sebagian hartanya. Melalui acara ini juga mari kita terus menjaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan serta mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial kita terhadap sesama. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan bagi kita semua, bagi lingkungan kita dan masyarakat secara luas. Kesempatan ini sebagai perwakilan daripada Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Asmawi, memesan bahwa di dalam yang pertama, di dalam ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah persaudaraan kita, marilah kita sambung, marilah jangan sampai putus dalam segala hal apapun. Persaudaraan kita lebih utama, ukhuwah kita lebih utama, karena itu yang nantinya akan menguatkan kita di dalam suatu hal yang dicita-citakan oleh agama kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir barangkali di dalam sambutan saya mewakili Bapak Kepala Desa, ada satu hal yang penting yang harus disampaikan, bahwa di dalam situasi politik praktis yang akan kita jalankan, tolong jangan kita sekali-kali membeda-bedakan warna, membeda-bedakan kasta, membeda-bedakan apapun, baik saudara kita, tetangga kita, handai tolan kita. Jangan sampai hal tersebut merupakan suatu perpecahan, baik itu keluarga maupun saudara-saudara kita yang lainnya. Marilah kita berpolitik yang jernih. Apapun pilihan kita, apapun politik kita, itu adalah hak kita dan hak yang dilindungi oleh undang-undang di negara kita. Hargai kita semua, hargai siapapun yang beda berpendapat kepada kita, karena itu salah satu adalah menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang memang tidak bisa dipecahkan
dan digempur oleh apapun. Itulah ajaran agama kita, membina ukhuwah Islamiyah kita. Pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmatnya berupa nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat dikumpulkan di majlis yang penuh dengan berkah. Moga-moga di majlis yang penuh dengan berkah ini, pada hari ini, detik ini, Allah takdirkan kepada kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat kita kepada beliau, kita kelak nanti di akhirat memperoleh syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mulia, berbicara mengenai tentang kemuliaan anak yatim. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kemuliaan, di antara memuliakan dan keutamaan terhadap anak-anak yatim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Allah akan jaga hatinya. Allah akan jaga hatinya dari kerusakan-kerusakan perkara-perkara yang tidak baik. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulana Ilyas Al-Kandalawi, beliau mengutip satu buah hadis di dalam kitab beliau, yaitu dalam kitab Hayatus Sahabah. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun qaswah. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau hatimu menjadi lembut, wa tudrika hajatak, dan hajat-hajatmu terpenuhi? Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, irhamil yatim, sayangilah anak-anak yatim. Bersihkan hati kita dari perkara-perkara yang jelek, dari hati yang dengki, dari hati yang sombong. Dengan sebab kita memuliakan anak-anak yatim, Allah akan lembutkan hati kita. Moga-moga kita yang hadir semuanya, insya Allah hati-hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang mulia, dan perlu kita ketahui, hati yang keras menyebabkan nasihat-nasihat agama tidak akan masuk dalam kehidupan kita. Setiap orang mengajak kepada kita dalam kebaikan, maka dia menolaknya. Setiap ada orang mengajak kejelekan, maka dia akan mengikutinya. Inilah bahaya bila mana hati kita keras. Maka hadirin yang mulia, dari hadis ini, di antara hikmahnya, cara mengobati hati kita yang keras, yaitu dengan cara memuliakan anak yatim. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini pula baginda Nabi mengajarkan kepada kita, setiap manusia mesti memiliki hajat. Betul apa betul? Setiap manusia, siapapun dia orangnya, apapun profesinya, pasti dan pasti memiliki hajat yang besar. Betul apa betul? Hari ini kita diingatkan oleh baginda Nabi cara mengobati, cara untuk terkabulnya hajat kita, yaitu dengan cara irhamil yatim, sayangilah anak-anak yatim. Insyaallah ya, mari kita sama-sama kita pikirkan mereka. Jangan sampai ada anak yatim di sekeliling kita, di daerah kita, di kampung kita,
kita tidak memikirkan mereka. Hadirin jamaah yang mulia, kalau kita lihat kehidupan daripada anak yatim dan kehidupan anak-anak yang memiliki kedua orang tuanya, ketika dia datang kepada orang tuanya, Pak, Bu, belikan saya sepatu, insya Allah besok dibelikan oleh orang tua kita, orang tuanya. Bagaimana dengan anak yatim? Mereka meminta dengan siapa? Maka inilah tanggung jawab kita sebagai umat Islam, bagaimana memikirkan anak-anak yatim. Jangan sampai ada kesempatan yang begitu mulia, dalam arti Allah telah ciptakan kita, hari ini Allah telah berikan umur kepada kita. Mari kita sama-sama memikirkan kepada anak-anak yatim, bagaimana kita dapat memuliakan mereka. Insya Allah Pak ya, moga-moga kita yang hadir pada hari ini diberi kesehatan oleh Allah, amin. Diberikan taufik hidayah oleh Allah, amin. Sehingga dapat merawat anak-anak yatim dengan kasih sayang, amin amin ya Rabbal alamin.